kalau di Islam atau enggak di kita, leader itu suami ya, kepala keluarga itu suami. Kalau di Jepang enggak, leader itu istri. Oh gitu. Kalau Itu di Jepang. dilindungi pemerintah lagi. Kalau di Jepang. Iya. Nah, Karena kalau di rumah gimana? hubungan dengan orang tua juga kan, kalau umur udah 20 tahun enggak berapa tuh dia harus keluar dari keluarga. Maksudnya terserah dia kalau dia mau keluar silahkan, ubah orang tua udah enggak lagi, udah enggak tanggung jawab lah, tapi tetaplah saling kontak ya. Tapi rata-rata orang anak muda saya udah umur 20 keluar dari rumah, ngekos sendiri, cari kerja sendiri gitu. Jadi dia itu tidak menikmati kasih sayang tuh sampai dia mau menikah. Oh. Iya. Ya. Nanti kalau udah mau nikah baru lapor. Jadi ada beberapa hal yang di Indonesia masih Iya. lebih baik lah ya. Kalau kita kan terus diajari. Saya aja sampai sekarang masih sering ditegur sama bapak. Iya, maksudnya hubungan kita sama orang tua, Iya, kan masih dikasih telepon, tahu, masih iya, diingetin segala macam gitu ya. Nah, kalau sama istri hubungan sama value keluarganya kayak gimana? Misalnya kan kayak di sini misalnya kan gitu, istri itu patuh sama suami gitu. Kemudian ada suami istri gitu, mana yang dihormati, mana yang gimana gitu. Kalau di sana gimana? Saya sama istri. Saya begitu. Pertama, kita kalau belajar dulu sebelum nikah budaya, kalau di Islam atau enggak di kita, leader itu suami ya, kepala keluarga itu suami. Kalau di Jepang enggak, leader itu istri. Oh gitu. Iya, istri yang kuat di sana. Makanya kalau cewek Indonesia nikah sama cowok Jepang, ceweknya beruntung banget. Karena suaminya patuh sama istrinya. Suaminya takut sama istrinya. Kalau Itu di Jepang. dilindungi pemerintah lagi. Kalau di Jepang. Iya. Nah, kalau cowok Indonesia Nikah sama orang Jepang, nah yang itu perlu pemahaman. Karena nah, kalau di rumah gimana? kalau saya enggak, memang untuk ngerubah itu butuh waktu. Kita juga sebagai suami nggak mau dong diinjak-injak sama istri. Iya. Itu nggak boleh itu. Saya pikir tuh cewek Jepang tuh yang gitu kalau film-film Jepang tuh kan. Tapi kalau di saya itu 50-50. Oh. Saya nggak bisa atau saya nggak mau saya itu harus dihormati sama istri gitu. Saya juga hargai dia juga dia juga harus hargai saya. Gitu. Tapi kalau dalam masalah materi atau uang atau dunia kerja atau mengenai dokumen Jepang, saya harus ikuti dia, patuh sama dia, karena dia lebih ngerti dengan Jepang, karena dia negaranya dia. Tapi kalau masalah agama, dia harus 100% ikut saya. Karena dia enggak tahu. Makanya kalau saya ajar agama dia ngelawan ini, saya berhak marah, saya berhak dia push dia supaya Tapi kalau masalah dunia, saya harus 50-50. Karena dia lebih paham karena Iya, harus begitu. Tapi Mas Dian di sana tuh menjalankan ritual Muslim di sana susah apa enggak sih sebenarnya? Kan di situ juga masjid susah. Iya, susah. Kan semua makanan ini pasti mengandung B2 tuh, ya kan? Iya. Katanya nggak ada makanan yang nggak pakai itu, kalau nggak gitu nggak enak katanya kan gitu kan? Betul. Nah itu gimana tuh? Kita aja kalau waktu itu nyari ramen, Ini promosi lagi saya ini. apa tuh? Sama buka halal pot. Amin ya Allah. Di sana? Waduh, dia jadi pengusaha lama-lama nih. Rencananya insya Allah kan saya mau keluar dari sana kan. Mau keluar? Iya, saya mau keluar dari sana. Alasannya? Itu karena saya mau buka halal food. Oh gitu. Di Kyoto? Iya di Kyoto, mudah-mudahan di Kyoto. Waduh, bulan? Insya Allah tahun ini. Tahun ini. Memang di sana pasarnya gimana? Jarang lagi yang ke restoran halal. Ya, Udah di dulu. Saya pertama itu juga lihat pasarnya apa kan. Kan alhamdulillah karena saya ada YouTube, mungkin bisalah jual Menginfokan, online. Atau enggak nanti saya pakai mobil bak, saya keliling anterin ke anak-anak Indonesia yang lagi kerja di sana yang mungkin jauh atau malas. Kalau kan orang Jepang kalau kerja atau kensus ya magang kerja itu Sabtu Minggu pengennya rebahan tuh. Untuk keluar tuh nggak ada waktu, nggak ada power. Jadi saya yang akan datang antri. Misal dalam satu perusahaan tuh ada 10 orang anak magang, itu kan bisa lah 10 orang belanja lah atau apa gitu. Nggak di trial dulu gitu sebelum keluar, di trial pas libur, trafficnya gimana, animonya gimana, udah di trial di masih kisi-kisinya sih, masih belum ngejalanin. Tapi udah maksudnya secara analisa nih sudah akan dianalisa. Joinan apa sendiri? Sendiri sama istri.
sama istri sih. Makanan Jepang atau makanan Indonesia? Jelas Indonesia. Kalau Makanan yang Indonesia. penting halal food. Oh, soalnya banyak yang kangen makanan Indonesia kalau di sana ya. Iya. Oh ya, ini menarik juga nih, kayaknya agak-agak jarang. Kalau kita ke Jepang juga emang agak susah ya cari makanan sushi juga kita nggak tahu kan Betul gitu. banget. Tapi di sana waktu ke Osaka kalau nggak salah ada restoran yang punyanya orang Indonesia juga tuh. Mungkin Cafe Bintang mungkin. Iya, bintang ya. Bintang namanya kalau nggak salah. Iya, ada tahu. Indonesia Iya, juga. saya sering ke sana. Jadi maksudnya masih bisa dihitung jari ya. Iya. Oh gitu. Ini udah dengan pikirannya matang. Istri udah oke. Awalnya nggak oke. Oh nggak oke. Nggak mau itu lama lagi itu debat tuh. Karena saya selalu menggampangkan sesuatu. Heeh. Saya selalu bilang tidak apa-apa, pasti ada jalan. Saya bilang pasti ada jalan kalau kita gini kan. Kamu harus pikirkan, orang Jepang tuh lebih memikirkan resiko itu mungkin lebih besar ketimbang keuntungan. Oh, resikonya dulu. Jadi memang mungkin dari ditanamin ya, mitigasi resiko. Iya, makanya mungkin dia bikin apa-apa tuh selalu perfect. Karena resikonya ini Iya. minimalisasi resiko. Iya. Ketika udah ready baru dikeluarin. Kalau jadi namanya apa? Yusuf. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai harapan, ada emergency exit-nya apa? Ya balik lagi ke ini, Pekerjaan lama. bukan. Balik lagi ke YouTube ini. YouTube dulu ya. Ya, yang penting istri kan nggak resign juga kan. Istri kan kerja juga kan. Nanti makanya ini saya coba dulu. Jadi suami istri ini aktif ini ya? Iya. Oh. Jadi kita pokoknya ada dah jalan nanti, mungkin kita jualan online, jualan ini, istri kan masih kerja, saya sambil nge-YouTube mungkin kayak tadi info yang tadi mungkin bisa kan. Anda nggak tahu rezeki asal coba-coba gitu aja kan. Oh gitu. Ini berarti udah tahu bahwa demand-nya untuk yang kerja di sana makanan halal tuh ya lumayan jadi sebuah ekonomi kan gitu ya. Betul, itu sangat susah. Memang sesulit apa sih kalau misalnya nih dia orang Indonesia nih pengen kerja di sana gitu. Kerja. Nah, itunya misalnya orang Muslim ya. Sulitannya pasti ibadah sama makanan gitu. Emang apa sih bisa kita gambarin nggak kesulitannya di sana? Kalau biasa Terus itu solusinya apa gitu? anak-anak magang, solusinya bangunin masjid. Lo kalau makanya pernah lihat postingan ada di Itu masjid. jauh banget itu. Saya dari rumah itu 1 jam naik highway loh, 1 jam ke masjid. Dan untuk biasa anak-anak rata-rata anak magang tuh tahu dari pelosok. Jadi dia untuk ke masjid tuh jauh banget, nyari toko halal tuh jauh banget, makanya dia pesennya online. Terus kadang ada yang ya begitulah, kita kan merantau jauh, susah nyari makanan halal, kadang nggak terlalu teliti sama menu-menu, akhirnya dimakan yang gitulah. Ada yang oke, ada yang nggak oke juga, seperti itu kan. Tapi untuk yang tinggal di kota, kita masih bisa milih tempat ibadah. Mungkin di Osaka tuh paling banyak. Paling banyak di Osaka. Paling banyak di Osaka, dan sekarang kita punya masjid. Tahu kan masjid terbesar sekarang di Jepang tuh di Osaka, Masjid Istiqlal Osaka namanya. Istiqlal namanya. Istiqlal Osaka itu yang bangun orang Indonesia. Indonesia. Oh, Tahu ceritanya enggak itu? nggak tahu. Itu bangunan pabrik sepatu dulu itu. Ada namanya Ustadz Rizal. Ustadz Rizal itu pengen banget beli bangunan ini. Kenapa dia beli ini? Karena ada di tengah kota, diapit sama 2 stasiun, dan bangunan itu lurus. Jadi kalau kita ngarah kiblat itu sapnya itu nggak akan Panjang. meceng-meceng. Heeh. Jadi itu lurus 5 lantai, bisa sampai ribuan jamaah kalau datang kan. Oh itu. Iya, harganya itu 28 miliar bangunan. Itu. Iya. Waktu itu ngumpulin dana lah, sembako orang-orang tiap habis sholat Jumat untuk beli ini, ternyata nggak kumpul uangnya itu. Sedangkan harus tanda tangani surat perjanjian bahwa akan dilunasi lah apalah gitu. Akhirnya itu bermasalah waktu itu. Sampai Ustadz Rizal itu sampai ngerasa gitu sedikit down ya. Timnya mungkin yang udah ikut tanda tangan sana kan bisa nanti. Oh iya Kalau udah donasi ini akhirnya Ustadz Rizal gimana pun bangunan ini harus dibeli katanya. Dia selalu berdoa ya, dicerita sambil dia nangis, tahajud doa, ya Allah berikanlah saya jalan untuk untuk dakwah gini. Akhirnya dia udah minta waktu sama yang punya toko ini, kasih waktu berapa kali, dan alhamdulillah Bapak Sandiaga Uno pernah ke Jepang atau kemana itu, dan dia minta sama Ustadz Rizal minta dipromoin lewat Bapak Sandiaga Uno mungkin. Mari kita punya masjid di Jepang besar, mari uluran tangan gitu kan. Nah saya juga
tahu kan, saya juga ikut promo juga kemarin sumbangan, saya liput kan waktu itu masjid ya. 28 miliar kan harga bangunan tuh, 35 miliar lebih dapat uang. $28 miliar tuh Indonesia ya? Rupiah? Iya. Setelah se-Indonesia mau nyumbang lebih dapat. 30 Lebih, malah lebih. Waduh. Sampai nggak ada yang percaya itu, masa ini bisa di. Bayangkan tuh jarak waktunya lagi sebulan tuh berapa itu, kalau nggak dibayar udah penjara. Ustadz Rizal ini doanya masalah juga ya. Dikabulin, semua orang nggak percaya itu langsung lunas. Yang punya toko pun sampai kaget mungkin. Dapat uang dari mana kan? Akhirnya itu dibayar bangunan tuh. Dan sisa uangnya ada sih. Tapi Ustadz Rizal inisiatif, dia bisa saja sewa pemborong untuk perbaiki kan, tapi dia nggak mau. Dia pengen warga Indonesia, warga Muslim yang ada di sana tuh, mari kita bareng-bareng apa namanya itu perbaiki atau makanya anak-anak magang semua tuh sampai ratusan datang, gotong royong tuh untuk masjid. Sekarang udah jadi atau Udah masih? jadi. Udah biar ada rasa memiliki lah gitu kan. Jadi saya atau siapa ngecat lah, ada yang anak magang bisa ngecat, dia bagian ngecat. Ada yang bisa ngelas, dia ngelas. Jadi semua skill kepake di masjid. Ada yang bisa desain, dia desain, nambah semua itu nggak ada bayar sedikit pun. Jadi ada masjid Indonesia namanya Istiqlal di sana. Iya, Masjid Istiqlal Osaka. Bener-bener gotong royongan semua tuh. Bener-bener orang Indonesia. Waduh, kayaknya kalau ke Osaka perlu itu kita. wajib perlu ke kita sana ya. ke Osaka sana tuh harus. Di tempat yang dekat toko-toko pasar bukan jauh. Bisa dibilang itu dekat kota banget itu. Oh, boleh itu kayak jatuh jadi Stasiun kiri kanan tuh cuma jalan 5 menit. Waduh. Itu makanya itu best banget itu. Kan biasanya kita itu kalau masjid-masjid di sana tuh kecil-kecil kan, paling dapat bekas-bekas gudang yang kecil dan jamaahnya enggak banyak. Tapi ini, dan waktu Idul Fitri perdana itu yang kapasitas masjid itu mungkin sekitar 1.000 apa 2.000, lebih dari 3.000 itu yang datang. Ya hadir. Sampai kloternya sampai 1, 2, 3 antri orang. Buat sholat Id. Ustadz Rizal nangis lah. Aduh, kapan-kapan kita ajak podcast kayak ini. Rata-rata orang-orang Indonesia atau tamu-tamu yang datang pasti mampir. Waktu itu ya namanya Masjid Istiqlal. Sekarang udah benggah banget, bagus banget. Di sana di lantai awal pertama dibikin halal food untuk jual makanan-makanan. Anak-anak yang habis Jumatan habis belanja sana. Lantai 2 untuk sholat, sampai 3 itu cowok cewek pisah. Lantai berapa itu sekarang? Pokoknya di sana tuh tempat madrasah ada juga. Tempat Yusuf ngaji sama istri. Seminggu sekali. Ya seminggu, Sabtu Minggu. Itu pertama muridnya 10, sekarang udah 50. Anak kecil. Saya juga. Tapi orang Indonesia atau orang Indonesia, ada yang mualaf, ada yang Malaysia gitu ya. Iya, campur banget ngaji di sana. Anak-anak kecil itu ngaji. Jadi ada yang ngaji Iqra, Al-Qur'an itu udah udah kayak suasana kayak Indonesia banget sana ngaji. Di sana banyak ketemu orang Indonesia juga berarti ya? Iya, belajar itu. Menarik juga. Nanti kalau menyumbang Iqra boleh sana. Waduh. Itu berarti kayak ini ya kalau di Tokyo ya, Toko Chami ya. Di bawahnya ada halal food ya kan. Jumatannya di atas. Itu kan orang Turki ya. Itu kan tempat nikahnya Syahrini kan waktu itu kan? Iya. Kalau saya di Masjid An-Nur di Fukuoka. Jauh di sana senikah. Oh, ini kalau dari rumah berapa sejam ada? Kayak itu, Kalau dari rumah yang sekarang Istiqlal. 1 jaman. 1 jaman. Berarti kalau besok kita ke Jepang, nah di Osaka ini kan biasanya kita ke Osaka tuh ya. Betul. Jalan kaki, terus kemudian ke tempat jangan yang punya Jepang aja yang datang ke Osaka ya, sejam jauh. Cepat sampai pakai gerobak. Nah, sekarang ngomongin kalau ibadah di sana ternyata nggak sulit-sulit banget ya kan. Makanan juga makan halal. Sebentar lagi beliau punya usahanya, siapa tahu bisa buka di setiap kota di Jepang kan. Waktu yang kemarin sempat rame tuh mengenai penghasilan di Jepang. Nah, mungkin bisa dijelasin di sini. Di Jepang tuh penghasilannya perbandingannya sama di Indonesia itu seperti gimana? Misalnya gini, kerja-kerja yang dasar aja deh. Di Indonesia misalnya OB ini 1 sampai 2 juta. Di Jepang berapa? Kalau di sana OB jarang lihat OB ya, gue dibayar harian. OB harian? Kita bandingin sama deh, pegawai Alfamart lah gitu ya.
yang kayak ini Alfamart gitu ya. Itu bisa 10 juta ke atas itu. 10 juta dia. Ke atas dia dapat. Udah bersih. Iya, dia dapat terus gitu. Nggak bayar apa-apa kan dia. Dia langsung dapat per jam gitu ya. Minimarket ya. Di sini minimarket berapaan ya? Berapa 3 kalau? jutaan lah ya? Hah? UMR ya 3 juta 4 jutaan lah ya di sini. Sudah 10 juta. 10 juta sampai 15 juta. Nah, waktu itu kan pernah ada polemik tuh. Wah, gua mending kerja di sono dong gitu kan. Lebih dihargai apa segala macam gitu. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau di Indonesia segitu hidupnya juga kita masih bisa tekan ya kan? Kalau di sana berapa hidup? Nah, itu banyak yang duit di sana kita lebih dihargai katanya kan. Ya disesuaikan sama tempat tinggalnya kan. Dia ngekos sewa rumahnya 5 juta sebulan. Oh, udah habis juga duitnya. Telepon internet 1 juta sebulan, belum gas, listrik, Oh, gitu. parkiran beda. Enggak, kalau di rumah sendiri parkir gratis dong. Enggak, saya bayar. Rumah apartemen tempat saya tinggal tuh ada parkirannya, tapi saya harus bayar Berapaan tuh? 1 juta sebulan. 1 juta. Yang rumahnya 1,5 juta nih. Iya, Parkiran 1 juta. Listrik listrik 1 juta. 1 juta. Nah, listrik tuh tergantung pemakaian ya. Listrik sama air lah. Ya, Iya, 1 juta rata-rata. lah kita. 1 juta lah. Sama air. Iya, sama air lah. Telepon belum. Itu Ini wajib. rumah tuh nggak ada teleponnya. Ini kayak gini. Pakai handphone. Iya, handphone kan kita bayar tiap bulan itu. Sebulan 1 juta lagi. 1 juta lagi lah. Berat ya. Belum makan. Nggak usah makan lah. Oh, enggak usah. Transport dulu. Iya. Makan berapaan tuh? Ya sebulan untuk sendiri mungkin 3 juta saya rasa Habis cukup. lu udah 12 tuh. Ya 3 jutaan lah ya. Belum jalan-jalan kalau mau nggak mungkin kan diam di rumah Iya doang. kan. benar. Belum transport. Tapi kan udah ketemu istri. Orang bilang kalau jodoh nggak kemana. Kalau jodoh kan nggak kemana-mana. Di rumah aja cukup gitu. Gitu. Ya pengen refreshing gitu. kan. Pengen Itu keluar. makan ya. Iya. Sekolah anak belum nih? Anak di satu dibiayai. Oh gratis. Tapi sampai umur berapa itu SMA kayaknya udah kita yang bayar. Bayar sendiri. Sekolah nggak perlu bayar, jalan-jalan bayar apa 2-3 juta kali ya? Iya. 15 juta tuh. Terus menjadi Bensin. 10 juta tekor itu. Bensin. Oh itu udah. Itu termasuk. biaya kendaraan nggak termasuk Iya, iya. bensin. Belum oh ya tol juga ya. Oh iya, mobil itu beli mobil mesti itu kan beli mobil tuh. Iya. Kalau transport nggak punya mobil berapaan tuh sebulan? Ya kalau sering pakai kereta itu kalau cuma untuk kerja aja 1 juta sih. Sebulan ya. 16. Berat juga sih itu ya. Waduh, banyak banget sana. Makanya orang nggak mau nikah. Oh iya. Gara-gara iya, itu, iya, iya, nggak iya, mau iya, nikah. benar ya. Berat. Berat banget. Nah itu ya mungkin itu jadi mungkin ada alasan secara ekonomi Iya. itu menghemat itu ya. Jadi Nggak mau gitu. ya guys itu minimal ya 15-16 juta itu kita harus punya penghasilan segitu ya. Iya. Nah kalau kita mau tinggal di Jepang kan makanya orang bilang ketika gajinya gede karena memang hidupnya di sana juga besar gitu. Betul itu. Tapi kalau misalnya kayak ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang dianggap di sini murah di sana mahal? Tapi ada kecuali dia tinggal sama orang tua. Dia gaji misal 15 juta nih. Tapi dia tinggal sama orang tua. Paling dia store ke orang tua ya sebulan 5 juta lah. Udah. Oh ada margin 10 juta. Iya, kalau tinggal sendiri memang begitu. Tapi macam pernah kesulitan ekonomi nggak sana? Kalau saya alhamdulillah kayaknya enggak sih. Enggak pernah? Enggak sampai saya enggak ada uang itu sampai apalah gitu, sampai jatuh banget tuh Enggak enggak. ada. Sebelum nikah? Sebelum nikah juga enggak sih. Enggak. Enggak. Kalau di sana dulu gaji pertama berapa? Waktu saya magang, saya itu gaji anak magang itu kalau pokoknya itu 10 juta. Kalau lembur dapat 3 juta lah. 13 lah segitu dapat. Lah dulu nggak kali ini gimana waktu masih bujangan? Waktu itu saya dibayari tempat tinggal sama pabrik. Oh iya. Sebenarnya gaji saya itu 20. Cuma dipotong. Set sini dapat segitu. Jadi termasuk listrik, Air semua dipotong, asuransi dapatnya segitu. Udah nggak mikirin udah nggak sewa mikirin dong. lain. Malah gede dong berarti dapatnya itu termasuk. Iya itu dapat segitu saya. Oh. Tapi jarang anak mudanya Jepang tuh mau kerja di tempat pabrik yang keras. Enggak, kalau orang Indonesia mau dong di situ. Orang Indonesia nggak mau banget. Banyak orang Indonesia nggak di sana? Banyak banget orang Indonesia di sana. Wah kalau di sini kalau kita lihat tadi ya sedikit penggambaran pengeluaran. Kalau dua-dua bekerja sih kayaknya ekonomi nggak ada masalah. Iya betul. Tapi beliau ini mau ambil manuver
untuk keluar dari pekerjaan. Betul. Masa sih kita di sini pengen dong usaha apa ya? Waktu juga enggak ada kalau bayangkan saya jam 8 kerja, istri kerja, dos pulang, Yusuf dititip. Itu tiap hari loh. Pulang jam 5, dia jam 5. Ketemunya pas itu capek tidur. Kita waktunya cuma gitu-gitu doang. Masa saya seumur hidup seperti ini kan? Yusuf titip di mana? Tempat penitipan anak. Oh, Bayar lagi itu. ada lagi. Berapa tuh? Bayar itu ya 700.000 lah. Sebulan? Iya. Itu sebenarnya untuk biaya pemerintah. Pemerintah juga biaya ya. Cuman pemerintah ingin lebih baik anak itu diurus sama orang tua. Apa namanya itu? Kalau bisa jangan dititipkan. Tapi karena kita udah benar-benar bekerja, kita harus titipkan anak. Kita harus ada surat resmi dari perusahaan saya bahwa saya benar bekerja. Jangan saya nggak ada kerjaan tiba-tiba titip anak itu nggak boleh dan dikasih. Makanya ada tanggung jawab untuk bayar juga. Iya, makanya harus dibayar kamu. Oh iya, akhirnya bayar begitu. Waduh, ini pasti yang nonton juga kan. Waktu itu kehidupan keluarganya udah kita ulas. Dan sekarang kehidupan di Jepang barusan kita buka-buka juga ya teman-teman ya yang kepengen tahu bagaimana rasanya tinggal di Jepang gitu. Dan banyak juga orang Indonesia tuh kepengen punya istri orang Jepang. Iya, banyak yang gampang banget. Ini saya cara dapat saya baca. Mungkin saya juga seolah-olah gampang gitu ya. Iya. Mungkin dia gimana ya? Pernah kemarin saya ngomong kalau dia enggak memikirkan agama, saya rasa gampang. Cuman dia pelajari budaya dan rajin kerja. Kalau dia mikirin agama, maksudnya dia enggak cuek sama agama nih. Dia harus pelajari agama sama budaya. Itu doang sih. Kalau dia sanggup itu aman dah kerja. Aman dah nikah sama orang Jepang. Misal, kalau kita enggak urus agama, cuek sama istri kita mau dia ngapa-ngapain, yang penting kita tahu budayanya dia mau minum alkohol, mau makan babi, gitu kan kita cuek kan, jadi santai, nggak ada beban. Aduh nanti gue gimana lah, akhirnya stresan itu kan nggak ada kan. Coba kalau teguh sama agama pasti. Wadah sedikit, gimana nih gitu kan? Gitu. Alhamdulillah Fatimah-chan nggak gitu. Fatimah gitu ya. Iya benar kalau gitu. Ini lama-lama jadi pendakwah nih Jepang nih. Besok kalau kita ke sana udah jadi imam jangan-jangan. Waduh, imam neo gitu kan. Harus begitu. Nah, sekarang ini teman-teman udah ada bayangan ya bahwa kerja di Jepang itu memang ini sebuah challenge, tapi tetap nggak kemudian kita bayangan mudah gampang-gampang gitu aja gitu. Yang mental banyak juga yang akhirnya nggak kuat di Jepang itu balik. Banyak banget. Yang maksudnya yang nggak kuat magang atau yang nikah? Ini banyak ini, 2 versi. Yang mau denger yang mana ini? Yang kalau yang nggak kuat magang? Ya begitu, kabur. Misal gajinya katanya nggak sesuai. Terus kerjanya berat, gajinya dikit, sering dibully gitu, gajinya telat gitu kan. Terus homesick lah, terus atau enggak pacarnya di Indonesia pengen nikah. Banyak banget tuh. Sebenarnya permasalahan yang di depan itu sebenarnya urusan yang paling beratnya di homesick sih sebenarnya. Sebenarnya kalau orang mudanya mau apa kondisinya dijabarin kan. Mungkin. Tapi itu kemudian ya mungkin nggak biasa dengan tempaan itu ya. Udah homesick, dibully pula, udah stres itu. Oh, banyak juga ya. Kalau yang nikah? Nah, yang nikah ini pengalaman juga ini. Beberapa teman yang saya kenal atau beberapa orang itu banyak dari dia sendiri yang cerita ya, yang orang-orang tuh seperti tadi. Saya yang penting nikah deh, Islamnya nanti gitu kan. Yang penting lu masuk Islam loh. Saya mau nikah sama ini syaratnya Muslim. Bahasa syahadat, akhirnya resmi nikah. Lah itu agama, dia nggak paham agama, akhirnya cekcok. Kita kalau di sana tuh sudah sebilang istri itu powernya kuat. Apalagi kita orang asing. Kita kalau salah apapun pasti pemerintahnya akan lindungi warganya dong. Kita siapa loh pendatang? Apalagi punya anak. Yang saya bayangkan kalau kita ndak urus anak kita bagus agama atau apa, kita cek cerai, itu anak kita itu dibawa sama istri. Kita nggak bisa mau gini-gini. Dia yang ambil. Kalau dia rajin agama, mungkin masih lah ya diajak ke masjid walaupun cerai. Kalau dia diajak murtad. Kalau mantan istri kan dosanya kan nanti kan udah pisah ya. Kalau anak ikut kita dapat. Terus kalau sekarang Yusuf pendidikan agama gimana sebenarnya yang Istiqlal aja tuh Sabtu Minggu? Iya ke Istiqlal, kadang di rumah saya, karena gitu. Kerja Pendakwah Center gitu saja. Sebenarnya saya ajak Yusuf tuh saya ajak istri sih.
Kalau saya ajak Yusuf, berarti saya otomatis sudah ajak istri. Kalau dulu istri aja saya bilang begitu. Teman-teman, waduh ini walaupun ini saudara kita dari jauh, saudara tinggalnya jauh, tapi rasanya tetap deket ya sama kita ya. Dan barusan kita dengerin semua bagaimana mungkin kisi-kisi yang untuk kepengen punya kehidupan baru, mungkin nyobain ke Jepang apa segala macam gitu ya. Ketertarikan mengenai Jepang ini menarik juga, memang negaranya juga menarik, apalagi punya sisi historis yang kuat juga dengan Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini ya kita biasanya cuma komunikasi via digital, ini pertama kali juga kita ketemu langsung. Tapi saya ngerasa udah nggak pertama lagi. Iya, kita sering ketemu ya. Kita lihat juga kelucuan-kelucuan dari Yusuf segala macam ya. Sebenarnya gini, lihat videonya Mas Dian tuh kayak refleksi dari kayak kita sendiri kalau hidup di negara orang. Rasanya bukan kita ngeliat kehidupan orang, kayak kita, maksudnya nggak tahu cara bermainnya ya. Waktu itu mungkin ngeditnya emang ya natural aja gitu biasa ya. Tapi yang dirasa itu kalau kita di situ gitu. Kalau kita hidup di negara orang, kemudian kita kemudian baru ketemu anak. Itu dapatnya karena kita ikut ngerasa. Mudah-mudahan ini awal silaturahmi juga kitanya nanti akan ke Jepang ya. Anak-anak nyobain ke sana, tadi ke Istiqlal juga belanja makanan pas kita ke Jepang, makanan jualannya Mas Dian di sana, gitu, ketemu sama Fatima, ntar kita ketemu sama Yusuf. Ya terima kasih Mas Dian untuk terima kasih udah diundang ini. Mudah-mudahan lancar terus usahanya, effortnya, dan siapa tahu inspirasi. Amin. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang sip lah. Memberikan inspirasi ya. Nah untuk yang nge-follow Neo Japan, tolong semuanya pindah ke sini ya. Sini semua, begitu ya. Neo Japan. Kalau Instagramnya tahu nggak? Sama Neo underscore Japan. Nggak pakai underscore ya? Neo Japan underscore. Neo Japan. Saya nggak lupa. Ya itu kayaknya. Ya di Instagram. Jadi kalau YouTube-nya Neo Japan, Instagramnya Neo Japan underscore. Catat semua udah ya? Oke, unfollow. Ya. Waduh, follow yang banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan follow kita terus di dislike. Follow terus di blog ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.